Bahan-bahan yang kita gunakan ini saya ada sediakan 1/4 kacang hijau yang sudah dicuci bersih, kemudian santan kental, kemudian santan cair, dan ada gula merah. Nanti kalau kurang manis bisa ditambahkan dengan gula putih ya teman-teman. Ini gula merah yang sudah diiris, kacang hijau yang sudah dibersihkan. Masukkan ke dalam panci santan encer tadi dan juga kacang hijaunya, dan diberi sedikit garam. Kemudian kita hidupkan kompornya, kita mulai memasak. Kita tunggu sampai bahan yang pertama ini mendidih dulu, dan nanti setelah itu kita matikan apinya. Nah, di sini kita cairkan dulu gula merah yang sudah diiris tadi dengan sedikit santan encernya ya teman-teman, supaya caranya kita tekan-tekan seperti ini supaya nanti ketika buburnya masak itu kotoran yang ada dalam gula itu tidak masuk ke dalam bubur yang kita masak. Seperti itu teman-teman. Nah, ini dia sepertinya sudah mulai hancur semuanya gulanya, makanya tadi pas mengirisnya itu sengaja kita iris tipis-tipis sekali supaya menghancurkannya ini mudah. Ini sudah hancur semuanya. Sekarang kita saring. Oke? Nah, gula yang sudah hancur ini sekarang kita saring ya teman-teman. Kita pindahkan ke wadah yang lain supaya kotorannya itu tidak ikut masuk ke dalam bubur yang kita masak nanti. Nah, ini dia nih, ada kan hitam-hitamnya. Nah, setelah kita saring berarti gula yang akan kita masukkan ke bubur itu sudah bersih dong. Nampakannya bubur yang kita masak tadi sepertinya sudah mendidih. Sudah mendidih ya teman-teman, kita aduk sebentar. Nanti kita matikan apinya, kita tunggu. Setelah kita matikan apinya, kita tunggu 10 menit, baru kita beri gula dan santannya. Kita tunggu 10 menit, itu gunanya untuk supaya bubur yang kita masak ini cepat empuk ya teman-teman, cepat masak maksudnya. Dia bubur yang sudah kita matikan tadi apinya, lihat teman-teman, dia sudah kelihatan empuk bukan? Sekarang kita berikan gula merahnya, gula merah yang sudah kita saring tadi. Nah, ini dia sudah kelihatan empuk. Sudah kita masukkan gula merahnya, sekarang kita masukkan santan pekatnya tadi ya teman-teman. Oke, kita masukkan santan pekatnya, kita hidupkan apinya kembali. Lalu kita aduk-aduk supaya santan pekatnya itu tidak pecah. Nah, kita aduk-aduk sampai mendidih ya teman-teman. Nanti kalau sudah mendidih tinggal kita angkat. Oke, kita tunggu sampai agak mendidih. Sudah pisahkan sebagian santan pekatnya teman-teman. Saya masak seperti ini, dikasih garam. Ini dia garamnya, kita kasih sedikit garam sambil kita aduk-aduk sampai mendidih ya teman-teman. Kita aduk-aduk terus sampai mendidih supaya santannya ini tidak pecah. Ini gunanya nanti supaya menambah rasa gurih dalam bubur kacang hijau yang sudah kita masak. Sebagian orang ada yang menambahkan tepung maizena supaya lebih kental, tetapi saya tidak mau menambahkan tepung maizena di sini. Saya cuman masak santan pekat dengan garam saja supaya dia rasanya lebih enak, lebih gurih ketika bubur kacang hijaunya kita padukan dengan santan pekat ini. Nah, ini dia sudah mulai mendidih. Kita tunggu teman-teman, kita aduk terus, jangan sampai santan kentalnya ini pecah. Dari aromanya saja sudah tercium ya teman-teman. Oh iya, saya lupa, kalau kita mau masak bubur kacang hijau kita boleh tambahkan daun pandan ya teman-teman. Berhubung saya tidak punya daun pandan, ya saya masak tanpa daun pandan saja. Ini dia sudah mendidih. Kita sudah bisa matikan apinya ya teman-teman. Oke. Nah, ini dia hasilnya yang kita masak tadi teman-teman. Dapat 2 mangkok, dan ini santan kental yang kita masak terpisah dengan kita campur dengan garam. Ini dia teman-teman. Sekarang waktunya menikmati
saya sudah penasaran. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan kacang hijaunya itu yang begitu dibeli langsung dicuci ya teman-teman, karena sebagian orang membeli kalau mau masak bubur kacang hijau itu semalaman direndam dulu seperti itu, tapi kalau saya tidak, saya beli, saya cuci langsung kita masak. Makanya tadi pas setelah mendidih kita matikan api kompornya, kita tunggu 10 menit supaya dia lebih cepat empuk. Ini dia santan pekatnya tadi kita beri supaya rasa gurihnya itu ada. Saya suka yang seperti ini. Sebagian orang memang beda orang beda cara masaknya teman-teman, tapi saya suka seperti ini. Ini dia teman-teman hasilnya setelah kita campurkan dengan santan pekatnya tadi. Kita icip-icip dulu. Sudah tidak sabar. Rasanya manis-manis gurih teman-teman.